Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman hari ini kabarnya? Semoga sehat walafiat ya. Sebelum ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Maulidia Pramestia Prabowo dengan NIM 23416286230022 dari program studi Pendidikan Agama Islam di salah satu universitas di Karawang, yaitu Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di sini saya akan mempresentasikan salah satu mata kuliah saya yang memenuhi tugas kuliah, yaitu Education Communication Technology. Baik, tidak lama saya akan membahas materi yang akan saya sampaikan bertemakan menjadi diri sendiri. Nah, pasti di sini teman-teman suka mengalami hal yang membuat diri teman-teman sendiri ini tidak pede, malu untuk mempercayai diri sendiri untuk menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya apa saja sih yang akan kita bahas di learning outcomes, yaitu pertama, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui pengertian menjadi diri sendiri. Nah, yang kedua yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengetahui proses menjadi diri sendiri. Yang ketiga yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengetahui manfaat dan upaya menjadi diri sendiri. Yang terakhir yaitu mahasiswa diharapkan dapat menjadi diri sendiri. Selanjutnya, apa saja sih pengertian dari menjadi diri sendiri? Nah, mengapa kita harus menjadi diri sendiri? Apa sih yang menjadi diri sendiri itu? Nah, di situ saya dituliskan menjadi diri sendiri adalah bagaimana aku bertingkah laku karena kemauanku sendiri, bukan karena kehendak orang lain. Jadi apa? Maksudnya, apapun yang terjadi, tetaplah kita menjadi diri sendiri. Tidak perlu menirukan orang lain ataupun mendengarkan orang lain. Menjadi diri sendiri itu harus kuat akan mentalnya. Ketika ada yang tidak suka, maka hiraukanlah. Karena apa? Tidak karena yang tadi sudah saya bacakan, bagaimana aku bertingkah laku karena kemauanku sendiri, bukan karena kehendak orang lain. Jadi maksudnya apa? Kita bertingkah laku untuk itu sesuai dengan apa yang kita suka, bukan yang orang lain suka. Disebutkan pada yang berikutnya, yaitu aku tidak akan biarkan orang lain mencuri cita-citaku dan aku akan peduli pendapat orang lain terhadap diriku. Aku tidak akan menghargai kebebasan diriku untuk mendengarkan bisikan nurani untuk mencapai prestasi yang paling optimal karena aku adalah nakoda dari kehidupan sendiri. Nah, maksudnya apa? Kita boleh menjadi apapun yang kita inginkan, namun jangan sampai menghilangkan jati diri kita. Fokuslah pada diri sendiri untuk mencapai prestasi yang kalian impikan. Pada dasarnya, menjadi diri sendiri itu harus seperti nahkoda yang berlayar di laut. Ketika diterjang ombak, dia akan tetap berlayar untuk mencapai tujuannya. Sama seperti diri sendiri. Ketika kita menginginkan sesuatu, haruslah fokus pada tujuannya supaya apa? Supaya yang diharapkan, yang diimpikan oleh teman-teman semua itu tercapai. Nah, selanjutnya itu ada proses menjadi diri sendiri. Nah, bagaimana sih menjalani prosesnya? Di sini sudah dipaparkan mengenai yang pertama yaitu mengenal semakin baik tentang diri sendiri. Maksudnya apa? Ketika kita selalu berpikiran secara positif, apa yang kita lakukan pasti insya Allah akan tercapai semua impiannya dengan melibatkan menjadi diri sendiri. Nah, yang kedua itu menerima diri dan hidup sesuai dengan dirinya sendiri. Maksudnya, ketika kita menjadi diri sendiri, hiduplah sesuai apa yang ada di dalam diri kita sendiri, tidak melihat orang lain. Nah, yang ketiga yaitu menghargai diri sendiri. Nah, dengan ini kita
cara menghargainya diri sendiri itu sama dengan apa saja yang kita menghargai, contohnya seperti badan kita, mental kita, seperti kita menghargai waktu. Contohnya apa? Ketika kita waktunya istirahat, makan, sholat, nah itu kita sudah menghargai diri kita sendiri. Yang keempat yaitu tidak terpengaruh dengan kehendak orang lain. Nah, maksudnya di sini apa? Kita tetaplah tidak usah seperti orang lain. Fokuslah pada diri sendiri untuk mencapai pencapaian yang kalian impikan. Selanjutnya ada apa ini? Apa manfaat menjadi diri sendiri? Nah, di sini sudah dipaparkan apa saja sih manfaat menjadi diri sendiri. Karena nah ini manfaat apa saja ketika kita menjadi diri sendiri yang kita dapatkan. Yang pertama yaitu memiliki jati diri yang tidak hayati secara ekspresif dan dalam menjalankan kehidupannya. Nah, maksudnya karena dia fokusnya hanya satu tujuan, dia tidak pernah mendengarkan orang lain dan selalu berpikir positif ke depan dengan apa yang dia ingin capai. Nah, yang kedua yaitu memiliki orientasi hidup yang lebih terarah. Maksudnya di sini, jadi ketika kita fokus terhadap diri sendiri, kita pastinya punya planning untuk menuju yang lebih baik. Hidup akan lebih terarah dan menjadi poin plus untuk mengapresiasikan diri sendiri. Yang ketiga yaitu kesejahteraan mental yang lebih baik. Nah, maksudnya dengan cara kita menghidupkan, dengan cara kita menghiraukan apapun yang orang lain katakan, itu membuat mental kita aman. Jadi hanya fokus kepada diri sendiri, bukan orang lain ya teman-teman. Nah, yang keempat yaitu penghargaan terhadap diri sendiri. Yang kelima yaitu pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu upaya menjadi diri sendiri. Nah, upaya apa saja sih yang teman-teman ketika menjadi diri sendiri? Nah, itu ada jujur pada diri sendiri, sanggup hidup mandiri atau secara fisik maupun psikis, bersifat terbuka, sanggup menahan emosi tanpa terlalu memaksakan diri, terbuka bagi kebenaran, dapat menerima kritik, bersikap kritik, dan rasional. Selain itu, yang paling penting yaitu adalah harus membuang topeng untuk menutupi diri kita. Itu adalah bagian yang paling penting yang dapat membantu orang diri kita menjadi diri sendiri yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada apa ini? Kiat-kiat untuk menjadi diri sendiri. Nah, teman-teman, kalaupun kita ada ingin dinyatakan teman-teman, apa saja sih kiat-kiat untuk menjadi diri sendiri? Yang pertama itu jangan takut menjadi orang yang berbeda. Maksudnya apa? Orang yang berbeda bukanlah asal beda, melainkan muncullah sebagai perwujudan diri sendiri yang otentik. Nah, maksudnya ketika teman-teman mempunyai ketika teman-teman mempunyai teman yang di atas teman-teman dan teman-teman ingin menyamakan mereka, itu tidak 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 berpikir bahwa diri kita ini intinya fokuslah pada diri sendiri, tidak terpaut dengan atau tidak terpaku dengan teman-teman yang tidak sebayanya. Yang kedua yaitu hilangkan rasa takut terhadap orang yang sempurna. Nah, pasti di dunia orang semuanya tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Nah, sebenarnya kita semua adalah orang manusia yang tidak sempurna. Kita semua adalah manusia yang sedang dalam perjalanan mewujudkan diri kita ke arah yang semakin baik. Nah, maksudnya di sini hilangkan rasa takut terhadap orang sempurna. Kita jangan merasa minder terhadap orang yang menurut kita itu sempurna bagi kita.
Nah, terus yang ketiga yaitu usaha untuk lebih spontan. Nah, maksud di sini lebih spontan yaitu ketika teman-teman belajar untuk tidak terlalu menahan diri. Nah, dalam menahan diri ini, teman-teman tidak ketika ada sesuatu atau pengetahuan yang teman-teman tahu, teman-teman paham apa maksud dari uh, pertanyaan yang diajukan tersebut, nah teman-teman menahan diri untuk mengeksplorkan diri sendiri, padahal teman-teman itu tahu jawaban yang sebenarnya. Itu jangan dilakukan ya teman-teman. Lebih baik melatih kespontanan dalam berbicara teman-teman. Nah, yang keempat yaitu tidak perlu mendapatkan persetujuan dari orang lain. Nah, maksudnya itu belajar untuk bisa mengambil keputusan sendiri tanpa tergantung dari orang lain. Yang kelima yaitu hentikan pikiran yang mencela diri. Nah, berpikirlah positif untuk menunjukkan bahwa diri kita ini bisa berubah menjadi yang lebih baik. Yang keenam yaitu berhenti menyiksa diri. Yang ketujuh yaitu melepaskan mantel ketinggian hati. Nah, maksudnya ketika seseorang melakukan perbuatan baik kepada kita, jangan malu untuk mengatakan pujian. Nah, maksudnya di sini itu ketika teman-teman mempunyai salah, itu enggan atau segan untuk meminta maaf duluan. Padahal teman-teman itu melakukan kesalahan itu sangat-sangat tidak etis ya teman-teman. Dan juga ketika teman-teman diperlakukan baik sesering mungkin atau jangan segan untuk melakukan ucapan terima kasih timbal balik kepada teman-teman yang berbuat baik kepada teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada gambar ilusi. Nah, di sini tidak percaya diri itu bisa dilihat dengan gambarnya ya teman-teman. Nah, di sini tidak percaya diri, dia merasa malu akan apa yang sebenarnya dia bisa untuk menjawab pertanyaan yang diajukannya. Tapi dia malu, dia tidak pede dengan apa yang menurut dia bisa. Nah, yang kedua, percaya diri. Nah, ada percaya diri. Nah, dari eh, pastinya pastinya orang yang tidak percaya diri, dia tidak akan mencapai apa yang teman-teman inginkan. Nah, sedangkan percaya diri ini itu pencapaian dari tahap bertahap gitu ya teman-teman. Percaya diri ini mm, percaya diri ini sangat membuat positif, memasukkan energi positif ke dalam tubuh kita ya teman-teman. Ngaruh juga. Nah, yang terakhir, how do you have any question? Nah, silahkan teman-teman, kalaupun ada yang ingin dipertanyakan, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, akhirnya di penghujung presentasi saya Maulidia Pramestia Prabowo pamit undur diri. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.